Saudara, untuk kesekian kalinya kekerasan seksual terjadi pada anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Kita ulas lengkapnya nanti setelah tayangan yang akan kami hadirkan berikut ini. Polres Sukoharjo, Jawa Tengah menangkap seorang guru sekaligus kepala sekolah dasar swasta atas kasus dugaan pelecehan seksual pada puluhan muridnya. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kasus ini terungkap usai salah satu orang tua korban melapor ke Polres Sukoharjo. Betul sekali, Polres Sukoharjo telah menangani dugaan tindak pidana cabul terhadap anak, dan ini juga kami tangani untuk proses sudah penyidikan, dan kami sudah tahap 1, artinya berkas perkara sudah kami limpahkan ke kejaksaan, demikian. Itu artinya sudah ditangkap ya? Sudah, ya, dan kami tahan juga. Apakah betul sekitar 20 siswa ini? Terkait itu, di kami baru ada 4 korban yang melapor, demikian. Tersangka ini adalah seorang guru sekaligus kepala sekolah. Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Seorang pimpinan pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap 22 orang santriwatinya. Kita sudah naik sidik, sudah tetapkan juga sebagai tersangka kemarin, dan tadi malam sudah kita tahan dan bersangkutan. Jadi kaitan dengan kasus ini itu ada 2 perkara. Ya, yang pertama perkara pencabulan, yang kedua perkara persetubuhan. Sementara yang sudah melapor dan menjadi saksi itu 10 orang, dan tadi pagi datang lagi 3 orang. Ya, mudah-mudahan kita dukung terus kaitannya dengan tindakan ini. Tentunya himbauan bagi masyarakat, apabila ada anak-anaknya yang pernah santri di situ, silakan apabila pernah terjadi hal yang serupa, silakan melaporkan diri ke Polresta Mataram. Di hadapan polisi, tersangka mengaku telah melakukan perbuatan bejatnya sejak 2015 silam. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut, kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak terus meningkat. Di tahun 2020, terdapat 8.210 kasus, sementara di tahun 2021 terdapat 10.327. Angka ini terus meningkat di tahun 2022 dengan 11.682 kasus, sementara di tahun 2023 dengan 13.156 kasus, dan terus meningkat di tahun 2024 dengan 14.459 kasus. Sekolah harus jadi ruang pembelajaran yang aman, termasuk dari tindak kekerasan seksual. Butuh komitmen dan ketegasan menutup celah tindak kejahatan seksual yang kerap mengintai di ruang publik, termasuk di lingkungan pendidikan. Tim Liputan Kompas TV. Soal kekerasan seksual yang terjadi pada anak khususnya di lingkungan pendidikan, kita akan ulas lengkapnya bersama Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian PPPA, Ciput Eka Puryanti, dan anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Lisda Hendra Joni. Selamat malam Ibu-Ibu. Selamat malam. Baik, saya ke Ibu Lisda terlebih dahulu. Ibu, kalau melihat seperti ini, tindakan yang sudah pertama kali dilakukan oleh Ibu apa sejauh ini? Ya, kami di Komisi 8 khususnya sebagai perwakilan masyarakat DPR RI, kami memiliki peran dalam pengawasan dan juga legislasi. Dan dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak ini, DPR juga telah mendorong penguatan regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang PPKS, ya, serta mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 untuk memastikan adanya sanksi yang tegas dan perlindungan yang kuat. Ya, Undang-Undang Nomor 35 itu ada tentang perlindungan anak yang mengatur tentang hak-hak anak serta perlindungannya dari segala bentuk kekerasan, pelecehan atau juga eksploitasi. Ya, sanksi yang berat juga kepada pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk predator anak. Nah, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, dan dalam poin penting dalam Perpu tersebut adalah mengatur hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak serta pemberatan hukuman bagi predator anak. Dan DPR juga mengawasi pelaksanaan anggaran dan program pemerintah agar lembaga seperti KPAI, LPSK, dan unit
PPA ya di kepolisian juga mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus secara cepat dan juga holistik. Dan DPR juga mendesak pemerintah untuk mengembangkan sistem pencegahan berbasis sekolah dan juga keluarga, serta memperkuat sistem rehabilitasi bagi korban. Oke, konkretnya bagaimana Bu pencegahan yang Ibu sebutkan tadi? Ya, karena memang di sini kan sudah ada ya melalui undang-undang yang tadi saya sebutkan. Kemudian itu yang dalam pelaksanaan di lapangan adalah bagian-bagian mulai dari KPAI, kemudian LPSK ya untuk perlindungan saksi, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat karena kami selalu bertemu dengan masyarakat pada saat kami ada kunjungan reses ya ke dapil masing-masing. Ini juga kami lakukan dalam setiap kesempatan. Dalam hal ini khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dari Kementerian Perempuan dan Anak. Oke, karena ini kan di institusi pendidikan yang seharusnya anak-anak dilindungi malah mendapatkan kekerasan seksual, begitu kira-kira. Ya, saya memprihatinkan. Betul. Ya, saya ke Bu Ciput. Bu Ciput dari Kementerian P3A ya, PPPA. Ini saya tidak tahu lagi harus berkata apa kalau memang sudah institusi pendidikan yang seharusnya melindungi anak-anak malah mencelakai anak-anak bahkan melakukan kekerasan seksual. Data yang ditunjukkan dari yang sudah kami himpun begitu kira-kira dari 2018 sampai 2020 itu terus meningkat kasusnya. Ya, saya tanyakan konkretnya bagaimana dari Kementerian P3A untuk ya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi lah. Ya, terima kasih. Jadi kalau data yang tadi disampaikan terus meningkat itu adalah pengaduan ya. Jadi catatan pengaduan para korban baik itu langsung ke kepolisian ataupun kepada petugas UPTD PPA yang ada di daerah ataupun para kader-kader pelindungan anak yang ada dibentuk sampai ke tingkat desa. Nah, tentu ini meskipun angkanya terus naik dari tahun 2018 tadi disebutkan, tapi sebetulnya itu baru fenomena gunung es kalau dibandingkan dengan statistik Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja. Kekerasan terhadap anak ini masih tinggi prevalensinya. Jadi hasil terakhir survei tahun 2024 50% dari anak perempuan maupun anak laki-laki remaja usia 13 sampai 17 tahun mereka pernah menjadi korban setidaknya satu jenis kekerasan seumur hidupnya. Nah, jadi ini apalagi kekerasan seksual itu persentasenya prevalensinya juga cukup besar ya dibandingkan tadi separuh dari anak perempuan ataupun anak laki-laki, tapi kekerasan seksual ini ada 8%. Mungkin secara statistik dianggap kecil, tapi itu tetap tidak bisa dianulir karena satupun korban kekerasan seksual anak itu adalah sebuah pelanggaran kejahatan HAM yang sangat berat. Di negara kita. Tapi begini Bu Ciput, ini saya tahu ya, koreksi kalau saya salah, ada sahabat perempuan dan anak pengaduan ya, layanan pengaduan sahabat perempuan dan anak. Ini saya melihat datanya ada 129 dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ini saya menyoroti di lingkungan pendidikan saja. Nah, kalau di perkotaan mungkin relatifly itu bisa terawasi dengan baik. Nah, kalau di daerah-daerah terpencil, seberapa efektif bisa melakukan pengawasan SAPA ini layanan pengaduan ini? Ya, layanan pengaduan ini kan melalui telepon ataupun langsung datang ke unit layanan yang ada di provinsi dan di pusat. Tapi sebetulnya ada perpanjangan yang tadi saya jelaskan juga Dr. Rizda sebutkan ada unit pelaksana teknis daerah dan kemudian ada diinisiasi pemerintah daerah itu kami dorong untuk mewujudkan desa dan kelurahan layak anak. Nah, di situ pun disiapkan mekanisme untuk anak ataupun masyarakat yang mengetahui terjadinya kekerasan terhadap anak itu melaporkan ke kader-kader mereka yang terdekat di desa. Ada juga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat karena memang
ada satu daerah ya Mas ya, satu ibu kota kabupatennya itu berjaraknya bisa ada yang misalnya Asmat, itu ada satu distrik yang harus naik speedboat itu 5 jam. Ya. Kan nggak mungkin, mereka harus ke ibu kota, ke Agats gitu, misalnya Oke. untuk melapor. Harus ada perpanjangan. Nah, di satuan pendidikan, sebetulnya bersama Kemendikbud, pada saat itu namanya Kemendikbud, tahun 2023 telah terbit Permendikbud 46 tahun 2023, dan itu kolaborasi serta ditandatangani kesepakatan oleh 7 lembaga negara, jadi kementerian dan lembaga negara, termasuk Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, dan juga KPAI. Bagaimana mekanisme rujukan dari satuan pendidikan sampai ke pelayanan yang komprehensif bagi para korban jika melapor. Nah, persoalannya adalah mau nggak melapor? Ya. Berani tidak melapor? Nah, karena ini yang penting. kan kekerasan berbasis gender. Betul. Ini yang penting juga. Saya tanyakan terakhir ya ke Ibu Lisda. Bu Lisda, Anda sebagai penyusun undang-undang juga lah ya, dan pengawal implementasi undang-undang begitu. Kalau literasi pendidikan untuk anak-anak, misalnya untuk terhindar dari tindak kekerasan seksual, sejauh mana RUU TPK atau Undang-Undang TPKS ini bisa juga memberikan instruksi ataupun imbauan kepada institusi pendidikan memberikan literasi seksual lah misalnya ya ke anak-anak yang ada di institusi pendidikan begitu. Ya, secara normatif Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah cukup komprehensif, karena memuat mulai dari pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan juga penegakan hukum. Nah, namun dikaitkan dengan literasi di sekolah, memang ini perlu sosialisasi yang lebih jauh. Artinya setelah adanya TPKS ini memang pelaksanaannya ya, pada implementasi dan konsistensi penegakan hukum dan juga pelaksanaan di lapangan, ini yang harus kita kawal terus ya. Dengan adanya Undang-Undang TPKS yang memang baru, tentu kita berharap ini dapat maksimal ya, mulai dari pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan juga penegakan hukum, dan khususnya bersama-sama tentunya di sini memang tidak bisa bekerja sendiri, dari seluruh pihak harus bekerja sama di antar lembaga pemerintah dalam hal ini, untuk misalnya dari Kementerian PPPA, Kementerian Pendidikan, Pendidikan Agama, kemudian juga Kepolisian ya, Kementerian Hukum dan HAM, semuanya bersama-sama masyarakat untuk bersatu padu dalam hal mulai dari pencegahan. Ya, khususnya dari pendidikan, tentu kita mulai dari keluarga dan juga dari sekolah. Ya, keberanian untuk memberikan literasi ini juga cukup penting menurut saya, untuk supaya juga memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terutama. Dan tadi jika memang masih belum terjangkau, mungkin juga dari DPR bisa berkoordinasi dengan pemerintah supaya daerah-daerah terpencil yang relatif sulit untuk diawasi ini bisa benar-benar terintegrasi dan terawasi dengan baik, terutama di institusi pendidikan. Lagi-lagi institusi pendidikan yang saya tekankan, karena seharusnya institusi pendidikan ini memberikan perlindungan untuk anak-anak, bukan malah memberikan mara bahaya. Baik, terima kasih Ibu Ciput dan Ibu Lisda telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Ibu-ibu.